Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya menyatukan hati serta pikiran bisa menyatu kepada Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan amalan untuk tolak pelet. Sebelum saya mengajarkan akan amalan ini, mohon disimak video saya sampai selesai agar jenengan tidak salah paham dan tidak gagal paham. Yang pertama, yang namanya seseorang itu memang terkadang memiliki beberapa kriteria tersendiri berkenaan dengan masalah pasangannya. Kemarin klien saya ini ada yang bertanya, "Kang, saya ini sering merasakan beberapa gejolak pelet, Kang. Saya sering merasakan hati gundah. Kegundahan ini disertai perasaan nyaman, perasaan seneng sama seseorang, Kang. Kemudian ketika saya tidur, saya ini sering membayangkan wajah orang ini berulang kali, Kang. Apakah hal ini merupakan bagian dari pengaruh pelet?" Jika ditelik dari ciri-ciri yang Anda ceritakan, hal ini memang benar bagian dari pengaruh pelet. Kemudian, amalan apa, Kang, yang kira-kira bisa saya jalankan dan amalan ini tanpa melakukan langkah puasa, Kang? Soalnya kalau saya melakukan puasa, jujur saya tidak bisa, Kang. Soalnya saya pekerjaannya ini di luar kantor. Oh, nggih, siap. Akan saya ajarkan beberapa amalan, yang mana amalan ini saya dapatkan dari kitab Asrorul Hikmah. Di kitab Asrorul Hikmah, di sini dijelaskan mengenai tolak mahabbah, sihir, dan lain-lain. Kaifiyah, dibaca 7 kali setiap ba'da sholat fardu. Insya Allah dimahabbai ataupun dipelet atau disihir tidak akan mempan. Bacaannya apa, Kang? Al-Qahar, Asy-Syadid, Al-Mudzil, Al-Muntaqim, Al-Mumit, Al-Qaim, Al-Qawi, Al-Qadir, Dzul Batsyis Syadid, Al-Muqtadir. Amalan ini saya persilakan dibaca secara mudawamah ba'dal maktubah, selesai sholat fardu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jenengan ini tidak menginginkan orang tersebut, "Kang, saya ini kan sudah dipelet, Kang. Bagaimana cara untuk menundungnya, Kang? Bagaimana cara untuk membentenginya, Kang?" Ya, dengan membaca amalan ini. Kemudian selain itu manfaat lainnya apa, Kang? Begini. Ketika jenengan ingin menjaga pasangannya, apakah suaminya, apakah istrinya terhindar dari pengaruh pelet, monggo. Sebelum membaca doa ini, sebelum membaca zikir ini, kirim Fatihah untuk suaminya, untuk istrinya terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Kang? Yang pertama, kirim Fatihah untuk baginda Rasulullah. Setelah itu, kirimkan Al-Fatihata ila ruhi wal jasadi, nama pasangannya. Contohnya nama pasangannya Sinta. Al-Fatihata ila ruhi wal jasadi Sinta bimahabbati wa mawaddati, kirim Fatihah sebanyak 1 kali. Setelah itu membaca Al-Qahar, Asy-Syadid, Al-Mudzil, Al-Muntaqim, Al-Mumit, Al-Qaim, Al-Qawiyyu, Al-Qadiru, Dzul Batsyis Syadid, Al-Muqtadir. Kemudian minta sama Allah agar pasangannya dilindungi, sekaligus jenengan ketika ada pelet, ketika ada sihir yang akan masuk, insya Allah akan disingkirkan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya sihir bagian dari bala.
ketika jenengan ingin dihilangkan oleh Allah berkenaan dengan masalah sihirnya, perbanyak sedekah. Orang sedekah tidak perlu banyak-banyak, cukup 100.000 per bulannya. Yang paling terpenting dijalankan secara mudawamah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.